Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Meskipun kita berada di rumah, tetapi kita harus semangat untuk belajar. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man wa fi ilmihi mubin wa ya man wa fi majdihi mudir wa ya man wa fi lutfihi sarif ya Hannanu ya Mannan akrimna bi nuril fahmi wa arifna min dhulumatil fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa idzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikut ini saya akan menyajikan materi Prakarya kelas 7. Kerajinan serat. Pengertian serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Utuh antara 500 sampai 1000. Jenis dan karakteristik bahan serat ada 2, serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan dibagi menjadi 3. A. Serat dari biji, contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. B. Serat dari batang, contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. C. Serat dari daun, contohnya serat daun mendong, purung tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, dan sebagainya. Serat dari hewan dibagi menjadi 2. Serat stapel, contohnya wol dari bulu domba dan serat dari bulu alpaka. B. Serat dari filamen, contohnya serat kepompong dari ulat sutra. Pengolahan bahan serat ada langkah-langkahnya. 1. Pemintalan benang. Proses pemintalan serat yang dilanjutkan pengolahan kapas. 2. Penggulungan benang. Proses ini digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna. Proses ini untuk memberikan warna yang kuat pada benang supaya indah. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering, baru dapat diproses penenunan menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Menenun, proses ini dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapiseri menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nomor 2 atau B. Menjahit. Pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin jahit. C. Mengikat. Teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Ikatan dapat berupa simpul ataupun pola warna. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan.
Satu kegunaan, contohnya mangkok untuk wadah sayur. Dua, kenyamanan, contohnya cangkir didesain ada pegangannya. Nomor 3, keluasan, contohnya sepatu sesuai dengan anatomi atau bentuk seseorang dan ukuran kaki. Nomor 4, keamanan. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komponen sisi. Komponen sisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Nomor 5, keindahan. Keindahan dapat dilihat dari beberapa hal seperti bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan baku bahan baku untuk suatu kerajinan. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Fungsi utama kemasan yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan menggunakan produk dan memperindah penampilan produk. Tujuannya, jika produk untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Jika produk untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan produk. Contoh proyek kerajinan bahan serat, yaitu siswa dapat membuat kerajinan dari bahan serat yang banyak ditemukan di lingkungan rumah. Salah satunya serat kayu. Siswa juga dapat melihat berbagai contoh kerajinan bahan serat melalui internet. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya.